sampai dia miskin. Disuruh Nabi berdakwah, masya Allah. Sekali berdakwah itu karena suara dia itu, kalau orang dengar dia itu nggak nampak wajahnya, sami'na faka'anna man nabi, seolah-olah Nabi yang ceramah itu. Faka'anna man nabi. Misalkan ada ceramah dia cakap-cakap, faka'anna man nabi, semua orang bilang Rasul. Mus'ab bin Umair Syahid juga, termasuk 70 orang yang syahid. Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh itu dia syahidnya itu beliau wafat ikut perang atau ikut perang. perang Uhud Ikut itu? perang Uhud. Jadi kata Rasulullah, usah kau ikut. Tapi dia, ya Rasulullah, aku tidak sampai hati kalau kau terluka dulu. Aku nggak mau ya Rasulullah, aku melindungi. Betul, anak panah itu. Kan? Kalau enggak lah di Mus'ab bin Umair dengan satu lagi Abdullah bin Jubair. Dua inilah yang melompat itu. Anak panah itu kan bertubi-tubi kan Nabi. Jadi dia dengan Abdullah bin Jubair, bukan Zubair ya, dua itu. Abdullah bin Zubair Zaid, itu cucu Abu Bakar As-Siddiq. Satu lagi Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair itu utusan Rasulullah. Jadi dia ketika mereka menghalangi, akhirnya mereka kena anak panah itu. Abdullah bin Jubair dengan Mus'ab bin Umair. Kalau tidak Rasulullah syahid juga. Kalau enggak mereka jadi tameng. Syahid sampai Nabi bilang, ya Abdullah bin Jubair, lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan? Ya Rasulullah, siapalah Abdullah bin Jubair syahid? Kalau baginda, umat masih memerlukan ya Rasulullah. Agama belum sempurna lagi. Engkau lah satu-satunya ya Rasulullah. Dan saya juga ya Rasulullah dulu jahat sama kau. Jadi alhamdulillah hari ini aku merasa bersyukur aku syahid membela engkau ya Rasulullah. Karena dia lah itu setiap kali Nabi lewat depan rumah dia, yang dia lempar sampah, lempar kotoran. Dia nih. Abdullah bin Zubair. Bukan Zubair bin Jim. Jubair. Abdullah bin Jubair. Ada Jim. Kalau Abdullah bin Zubair putra Asma, cucunya Abu Bakar. Ayahnya Zubair bin Awam. Yang ada masjidnya di Ya. Raka. Abdullah bin Zubair. Zaman ini. Ya. Zaman. Jadi kalau Abdullah bin Zubair itu farisu Rasulullah. Jadi ada 4 nama Abdullah: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Haula'i minal ibadillah. Orang ini namanya ibadillah. Orang yang dididik Nabi 4 orang dari kecil bersama Rasulullah SAW. Jadi sekarang kan itu ada semalam kami ke Jabal Uhud itu kan ya. Sekarang itu kan udah rata tuh. Ada 2 kuburan yang besar. Ya itulah kuburan Hamzah. Sayyidina Hamzah itu. Dengan Itu sekarang di dalam kuburan itu hanya 40 orang. Dulu dikuburkan situ 70. Jadi 100 tahun yang lalu banjir Madinah ini. Jadi terangkatlah 30 jenazah dari situ. Timbul. Maka dipindahkanlah ke Baqi'. Jadi sekarang ini ada namanya Ashabul Harra di Baqi'. Jadi itulah, tapi kan kalau besok subuh antum habis subuh langsung anak bawa saya tunjuk semua. Masih tahu anak kuburannya di mana, kuburan Anas bin Malik, di mana kuburan istri-istri Nabi, di mana kuburan Masya Allah cucu Rasul. Gimana? Paling tinggi dapat imah itu. Itu Sayyidina Waqi'. Sayyidina Waqi' di situ, gurunya Imam Syafi'i dan Anas bin Malik. Anas bin Malik di situ juga. Utsman jauh. Jadi Utsman bin Affan itu subhanallah. Inilah pintu, memang hebatlah orang dulu. Kan ini pintu Baqi' kan. Jadi Utsman bin Affan itu kuburan dia itu ditanam jauh di ujung Baqi'. Tinggi di tengah-tengah. Bukan di tengah, di ujung itu. malah di ujung. Di ujung diwasiatkan. Itulah pintarnya dia. Kalaulah nggak dikubur dia di ujung Baqi' itu, nggak akan ada orang pergi ke sana menziarahi. Orang sampai ujung Baqi' pergi, ucap salam. Jadi hebatnya mereka itu pemikirannya. Kalau akulah ditanam kan VIP seharusnya di pintu lah dia kan, pintu kau salah kan. Tapi dia mau di ujung sana diwasiatkan gitu. Jadi hari ini kita baca, subhanallah, hebatnya dia berpikir supaya orang menziarahi dia kan, sambil orang menziarahi dia kiri kanan kan dicap salam itu. Assalamualaikum ya Al-Baqi', assalamualaikum ya Al-Baqi'.
Jadi sahabat di Baki itu tandanya kalau sahabat ada kerikil-kerikilnya. Kalau nggak ada kerikil-kerikil batu itu bukan sahabat. Jadi kalau masih di tanah diginikan tanah itu nggak ada di atas timbunan itu kerikil hitam, itu bukan sahabat, itu orang awam. Jadi kalau sahabat itu nggak digali ulang lagi. Hah? Nggak digali ulang lagi kan? Kalau sahabat nggak lah, itulah ditarik tanda yang ada bata kerikil. Jadi yang ada kerikil di Baki itu semua sahabat. Tapi nggak ada tanda ini nama. Nggak ada. Ada kalau saya punya ada buku saya ada besar dikasih ABC dengan gambar-gambarnya. Dulu kan ada kubah-kubahnya semua. Ini Wahabi ini setelah berdaulat habis dulu. Habis kan. Dulu ada ini makamnya istri-istri Nabi yang 9 kan. Istri Nabi 9 kan di situ. Tempat baru sampingnya putri Nabi yang 4, sampingnya Zainal Abidin, cucu Nabi. Di ujung-ujung Sayyidina Hasan, ya, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zubair. Situ makamnya. Makamnya Ali di mana? Ali dirahasiakan. Ali itu makamnya dirahasiakan karena dia malam dibunuh. Dan semua jenazah di Baki. Di Baki juga. Di Baki di mana? Dia dekat dengan kuburan Abu Dhar, Abdurrahman bin Auf. Abu Yasir sebut ini kuburan saya. Tapi malam itu dirahasiakan karena dia ashabul khawarij yang ingin mengambil jenazah dia, membunuh dia. Ibnu Muljam hafal Quran itu. Ibnu Muljam itu penghafal Quran, hafid. Orang alim. Hah? Dialah yang bunuh Sayyidina Ali. Penghafal Quran dia. Berarti artinya beliau sudah Mukhalafah, berbeda pendapat. Karena Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah berpihak kepada Muawiya. Sayyidatuna Aisyah itu dia sangat benci dengan Sayyidina Ali. Karena kan ketika ashabul fitnah itu yang Aisyah kan tertinggal di peperangan itu, kan jadi fitnah di Madinah, hadisul ifki, namanya hadisul ifki. Jadi ketika duduklah Rasulullah di rumahnya, nangis Rasulullah. Ini udah 3 minggu ini, belum datang dari langit lagi berita tentang pensucian Sayyidatuna. Kan dia difitnah, dia berzina dengan Sayyidina Mu'attal namanya. Sayyidina Mu'attal. Yang menggiring unta itu. Dia menggiring unta itu. Padahal dia nggak berjumpa di kemah yang lain, tapi difitnah. Yang memfitnahnya tahu siapa? Hambanya Abu Bakar. Hamba kepada Abu Bakar. Itulah tukang fitnahnya, orang di rumah Abu Bakar. Yang difitnahnya siapa? Putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Allah. Nah, itu. Jadi ketika Nabi nangis karena menunggu berita langit di Madinah ini fitnah besar-besaran. Aisyah berzina dengan Mu'attal. Mu'attal itu sudah hampir tewas ya, karena dia stres tertekan. Itu udah berzina dengan istri Nabi pula kan. Tapi Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa karena percaya tak percaya Nabi SAW. Jadi akhirnya inilah Aisyah, perlunya kita menjaga lisan. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kenapalah baginda sampai susah memikirkan Sayyidatuna Aisyah? Ceraikan saja dia. Allah Subhanahu. Didengar sama Aisyah ucapan itu. Kejamnya dia. Jadi dia benar seorang perempuan berdendam dia. Iyalah, sampai bawa mati. Sampai Rasulullah SAW dendam Sayyidatuna Aisyah. Karena dia sendiri yang merasakan diri dia nggak berzina, dijaganya kehormatannya. Ceraikan saja dia. Banyak lagi perempuan lain. Tapi Abu Bakar menyikapinya tenang, dinasihat jangan. Tapi itu kata Aisyah radhiyallahu anha, dia terlalu berani lantang. Jadi akhirnya berpihak dia. Berlakulah perang Siffin dengan perang Jamal. Sebab itulah ada Rasulullah SAW berwasiat sebelum dia wafat, apa kata Nabi? Majara. Inilah untuk kita. Majara bainas sahabati fashutu. Apapun yang berlaku di kalangan sahabat-sahabatku, fashutu. Diam kalian, jangan komen, jangan berpihak. Itu kata Rasulullah. Rasulullah sebut itu. Sebelum Nabi meninggal, Nabi mengucapkan 3 kata-kata. Yang pertama, apa kata Nabi SAW? Taraktukum ala mahjatin bayda layaluha kanahariha la yazigu minha illa halik. Hari ini aku tinggalkan kepada kalian agama ini, agama yang terang benderang. Tidak ada bedanya siang dan malam. Layaluha kanahariha, malam sama seperti siang terang benderang. La yazigu minha illa halik. Tidak tergelincir dari agama ini kecuali orang-orang yang ingin binasa. Satu. Yang kedua, taraktukum ini tamassaitum bihima lan tadilul abada.
Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu berpegang teguh, kamu akan selamatlah. Yang ketiga ini tadi. Majara bainas sahabati fasqutu. Jadi itu orang Syiah berpihak dia. Berpihaklah Syiah kepada Sayyidina Ali. Dia kafir kepada Aisyah. Jadi kita netral. Tidak boleh berpihak. Karena mereka sahabat. Karena di hadis itu disebut oleh Nabi lagi. Ashabi kan nujum. Ini tadaitum fahtadaitum. Sahabat-sahabatku itu kata Nabi, semua mereka itu seperti bintang-bintang di langit. Siapapun dia. Jika kalian mengikuti mereka, kalian dapat hidayah. 3 itu wasiat Nabi sebelum wafat. Masya Allah. Saya